Di Indonesia sendiri seperti apa sih sebenarnya posisi kanker payudara ini, termasuk jumlah kasus, kematian dan sebagainya? Ternyata menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Mah, kanker payudara itu apa ya? Kurang tahu ya, Mama juga. Kalau misalkan cara pencegahannya gimana ya biar adik gak terkena? Ya kita tanya aja ke ahlinya, ke bidan besok ya. Ayo, boleh mah. Ya. Ibu Nani, Dea masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Silahkan duduk Bu, Teh. Kenalkan, nama saya Bidan Betria. Saya yang bertugas hari ini. Ada yang bisa dibantu? Perkenalkan, nama saya Bu Nani dan ini anak saya Dea. Kebetulan Bu, tadi tuh nonton di TV tentang kanker payudara. Ya. Apa benar sekarang ini makin banyak wanita itu yang terserang kanker payudara? Memang betul Bu, apa yang Ibu bilang. Kanker payudara menempati urutan pertama, peringkat pertama di dunia sebagai angka kematian yang tertinggi pada wanita. Jadi, apa itu kanker payudara, Bu Bidan? Kanker payudara adalah terbentuknya sel kanker di jaringan payudara. Nah, sel ini berkembang secara abnormal atau secara tidak terkendali. Apa faktor penyebabnya ya, Bu Bidan? Sampai saat ini, Dek, untuk penyebab kanker payudara belum pasti, tapi kita bisa mengetahui faktor risiko apa saja yang bisa meningkatkan kanker payudara. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama, faktor yang bisa kita kontrol, dan yang kedua adalah faktor yang kita tidak bisa kontrol. Faktor yang bisa kita kontrol seperti berat badan atau overweight, kemudian di pola hidup yang tidak sehat atau gizi yang buruk, yaitu dia mengkonsumsi tinggi lemak, minumnya rendah serat, atau merokok. Adapun faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan, yang pertama adalah mendapatkan haid pertama usia kurang dari 12 tahun. Kedua, Bu, adalah menopause setelah usia 50 tahun. Yang ketiga adalah di mana wanita dia mendapatkan anak pertamanya lebih dari 35 tahun. Kemudian, dia tidak pernah menyusui anaknya atau tidak pernah memberikan ASI. Kelima, dia pernah mengalami operasi payudara yang disebabkan oleh kelainan tumor. Dan yang keenam, di antara anggota keluarga ada yang menderita kanker payudara. Lalu Bu Bidan, bagaimana cara mengetahui kanker payudara kalau penyebabnya belum pasti? Untuk mendeteksi kanker payudara secara dini, kita bisa melakukan suatu langkah yang murah dan mudah, Bu, yaitu kita melakukan sadari. Apa itu sadari, Bu Bidan? Periksa payudara sendiri atau sadari adalah salah satu cara untuk mengenal payudaranya secara sendiri, sehingga diharapkan dapat mendeteksi secara dini setiap perubahan yang mungkin merupakan awal terjadinya kanker payudara. Kenapa Bu Bidan kita harus melakukan sadari? Karena dengan melakukan sadari, kita bisa mengenal bagian tubuh kita lebih mendalam, terutama payudara. Apakah ada benjolan ataupun lainnya, kita lebih mengetahuinya secara dini, karena itu bagian dari tubuh kita. Kan ya, Bu Bidan, kita harus melakukan sadari itu? Sadari bisa kita lakukan secara teratur setiap bulannya, baik pada wanita yang masih menstruasi ataupun yang sudah berhenti menstruasi. Untuk adik yang masih menstruasi, sadari dilakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah menstruasi. Untuk ibu yang sudah berhenti menstruasi, sadari bisa dilakukan teratur setiap bulan. Ibu bisa pada tanggal 1 atau setiap tanggal kelahiran ibu. Bagaimana melakukan sadari itu, Ibu Bidan? Dea dan Ibu, untuk memudahkan kita mempelajari sadari, nanti saya akan memantaikan pantun ini ke Teh Dea. Karena kalau untuk payudara kan bagiannya sensitif ya Teh Dea. Untuk mempermudah Teh Dea untuk mempelajari sadari. Ya, boleh Bu Bidan. Langkah pertama untuk sadari itu adalah kita berdiri di depan cermin. Oke, posisi kita adalah tegak lurus tanpa memakai pakaian. Bisa dilakukan secara berdiri ataupun duduk seperti ibu. Intinya dia harus melihat ke cermin. Kita lihat simetris atau tidak, ada kemerahan atau tidak, ada iritasi atau tidak, ada luka atau dia misalnya putingnya tenggelam atau ada pengeluaran cairan dari puting. Langkah kedua yaitu mengangkat lengan di belakang kepala seperti ini. Yang kita lihat sama seperti tadi, simetris atau tidak, bentuk payudaranya bagaimana, ada kerutan,
Nah, langkah kedua ini untuk melihat payudara sebelah bawah dengan kita mengangkat seperti ini. Langkah ketiga adalah lengan disimpan di pinggang, Dek. Kemudian seperti mengecakkan kedua tangan di pinggang, dikencangkan. Yang kita lihat sama, merahan, ada iritasi, ada luka, putingnya bagaimana. Itu hampir sama. Kemudian langkah keempat adalah tangan disimpan di depan, didorong ke depan, dadanya dibusungkan. Nah, kita lihat ada bagian ya, aneh atau tidak, ada benjolan, ada kerutan. Jadi langkah 1, 2, 3, dan 4 ini sama untuk mengevaluasi payudara. Untuk langkah kelima adalah kita mengurut puting, Dek, dari bagian terluar ke ujung puting. Nah, seperti itu. Kita lihat ada pengeluaran cairan atau tidak, baik yang kanan maupun yang kiri. Untuk ke-6 dan ke-7 kita lakukan secara berbaring. Yang pertama kita lakukan adalah angkat tangan sebelah kiri, kemudian yang tangan kanan seperti ini. Lakukan gerakan memutar searah jarum jam. Dimulai dari ketiak bagian keluar ke sini, sampai ke puting. Langkah yang kedua ganti, Dek, sebelah sini. Sekarang jarum jam dan gratis. Langkah ke-7 sama seperti yang tadi kita ulangi, tapi bukan memutar, tapi seperti ini ke bawah. Ini yang ini ke atas. Naik turun ya. Kita lakukan dengan payudara yang lainnya gitu. Mulai dari bagian kiri. Untuk langkah terakhir, kita melihat pembesaran kelenjar. Jadi nanti ada raba nih, ada pembesaran tidak di leher. Yang kedua, di ketiak ada benjolan atau tidak. Dua-duanya ya Bu ya. 2 jempol untuk Ibu dan Teh Dea yang tadi udah mempraktekkan praktek sadari dengan baik ya. Tolong dilakukan secara rutin setiap bulannya. Ini Ibu ada planner sadari mulai dari Januari sampai dengan Desember. Terima kasih Bu Bidan. Ya, Selain sadari, apa sih Bu Bidan yang bisa kita lakukan untuk pencegahan kanker ini? selain melakukan sadari, kita juga harus menerapkan pola hidup sehat seperti cerdik. Kayaknya cek kesehatan secara rutin. Kayaknya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, kemudian D-nya diet secara seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya kelola stres. Terima kasih banyak Bu Bidan atas ilmunya. Saya insya Allah akan mempraktekannya di rumah.